You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, tidak ada cinta yang sama seperti cinta-Mu. Karena sungguh Engkaulah Allah kami, Allah yang menyatakan cinta-Mu bagi kami. Ketika kembali sore hari ini Tuhan kumpulkan kami untuk belajar bersama, untuk juga boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Pertama-tama saya bersyukur buat kesempatan yang indah ini, boleh sharing dengan teman-teman dalam satu rangkaian ya, seri dari persekutuan pra-alumni yang kita ikuti, yang judulnya P3K begitu ya. Nah, jadi teman-teman yang mungkin sudah ikut dalam yang pertama dan yang kedua, ini rangkaian yang ketiga ketika kita berbicara tentang ketika dua lajang bertemu ya. Jadi saya ingin mengajak kita untuk hari ini memikirkan lebih jauh lagi bagaimana relasi itu. Nah, tapi teman-teman, mari kita ingat kembali bahwa sejak awal Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang berelasi. Di dalam kehadirannya, eksistensinya sebagai Allah Tritunggal, maka Allah Tritunggal yang menciptakan kita, maka kita pun adalah makhluk yang berelasi dan makhluk yang membutuhkan sesama kita. Ya, jadi di dalam realita itu saya pikir kita harus membingkai pemahaman kita tentang apapun relasi yang kita alami di dalam kehidupan antar manusia. Jadi baik relasi dengan orang tua anak, anak orang tua, saudara, bahkan juga dalam relasi dengan pasangan hidup. Nah, kita harus membingkai pemahaman bahwa kenapa kita membutuhkan relasi, karena memang Allah yang menciptakan kita, mendesain kita dengan kebutuhan akan relasi. Masih ingat? Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, kita sudah paham ayat yang menyatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi setelah Allah menciptakan semuanya baik, sungguh amat baik, maka pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik, yaitu di dalam Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu kemudian Allah bertindak. Allah membangun dari laki-laki, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu kemudian disitulah kita memahami bahwa relasi menjadi salah satu kalau boleh pakai istilah komputer, default setting ya. Kita ini makhluk yang berelasi, membutuhkan satu sama lain. Jadi teori bahwa manusia adalah makhluk sosial itu bukan semata-mata teorinya sosiologi, tetapi itu adalah apa yang Alkitab sendiri nyatakan ya, bahwa manusia adalah makhluk yang berelasi, manusia selalu membutuhkan manusia yang lainnya. Nah, tetapi yang saya juga harus ingatkan teman-teman, jangan lupa Kejadian pasal 2 dilanjutkan dengan Kejadian pasal 3.
Kejadian pasal 3 berbicara tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Sehingga kalau kita memperhatikan, gambaran yang diberikan juga rusak di dalam Kejadian pasal 3 adalah relasi. Manusia hilang atau rusak relasinya dengan Allah, rusak relasinya dengan sesama, bahkan dengan dirinya sendiri. Nah, mengapa hal ini penting? Supaya teman-teman juga memahami begitu ya. Jangan berpikir bahwa yang namanya pacaran itu adalah sesuatu yang seolah-olah hanya indah begitu saja sebagai rancangan Tuhan yang mula-mula. Tetapi ingat bahwa setelah itu kita pun jatuh dalam dosa. Sehingga di dalam kita membangun relasi, khususnya lawan jenis dalam hal ini pacaran, kita pun harus memahami betapa pentingnya penebusan Kristus untuk menolong kita mengalami pembaharuan juga dalam relasi kita. Ya, jadi kalau hari ini kita akan bicara tentang pacaran. Nah, teman-teman, waktunya memang pasti tidak cukup banyak gitu ya. Ini kalau mau bahas ini mah panjang banget, bisa banyak aspek. Nah, teman-teman nanti juga bisa belajar lebih jauh, bisa nonton YouTube sebelumnya. Kalian bisa akses ke Instagram saya juga, ada beberapa bagian, nanti cari di IGTV, ada bagian-bagian love stories ya, atau bagian love relationship yang pernah saya bahas juga di situ ya. Nah, baik, teman-teman, nanti ada waktu buat bertanya. Silakan kalau sudah punya pertanyaan juga kalian bisa sampaikan. Mungkin yang kalian tanyakan kasus, tapi saya tidak bisa membahas kasus per kasus dalam materi ini. Saya akan bahas prinsipnya dulu. Jadi kalau nanti kalian bicara kasus, sebenarnya kalau udah jelas prinsipnya, begitu lihat kasusnya ya kita tinggal melihat berdasarkan prinsip-prinsipnya saja. Ya, nah menarik sekali kalau berbicara pacaran, berbicara relasi, khususnya lawan jenis pria dan wanita. Saya selalu teringat akan Amsal ini. Amsal 30 ayat 18 dan 19. Mungkin ada yang baru kali ini melihat, wih ada toh Amsal seperti ini ya. Coba teman-teman baca. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Pertama, ya, apa yang pertama? Jalan Raja Wali di udara. Kedua, jalan ular di atas cadas. Yang ketiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Wah, ini Alkitab menyatakan ya. Jadi kalau memang relasi itu penuh misteri. Misterinya tentu bukan sesuatu yang tidak terungkap ya. Tetapi memang sulit ditebak begitu ya. Atau boleh saya pakai istilah begini ya. Cinta tuh nggak ada teorinya teman-teman. Ya. Prinsipnya ada, sesudah itu nanti ya kalian berjuang menerapkan prinsip itu di dalam relasimu. Di mana mungkin itu berlaku buat kamu, tapi belum tentu berlaku buat orang lain. Karena ini sebuah seni berelasi ya. Sehingga gambarannya penulis Amsal aja sampai mengatakan ada hal yang mengherankan aku. Kadang-kadang tuh kayak nggak ada teorinya ya, sorry ya. Ada yang ngomong begini, ih gila ceweknya cantik banget, sementara cowoknya biasa aja. Kadang-kadang kan kayaknya ada teori yang mengatakan harusnya kalau dia cakep dapat yang cakep juga gitu kan. Kalau dia cantik dapat yang cantik juga. Kadang-kadang kita berpikir harusnya begini. Tapi sulit, teorinya nggak ada. Nah, coba lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Ayat yang sama ada 4 hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti. Burung Raja Wali yang terbang di udara. Kita nggak bisa tahu dia mau lewat mana, GPS-nya kemana nih. Dia ke kiri, ke kanan. Yang kedua, ular yang menjalar di atas batu karang. Kapal yang berlayar di tengah lautan. Dan, nah ini menarik ya, diterjemahkan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Nah, jadi teman-teman saya juga ingin membingkai pembahasan kita. Bukannya berarti nggak ada teori gitu, nggak ada prinsip ya. Tetapi memang ketika penerapannya itu bisa sangat unik, terlihat dalam berbagai seginya. Nah, tentu ini menolong kita juga untuk membawa relasi itu di dalam penyerahan kepada Tuhan.
Karena sebenarnya di tengah ketidakpastian, di tengah berbagai hal yang mungkin kita nggak tahu masa depan seperti apa, tapi ada Tuhan yang memegang masa depan. Nah, teman-teman, saya ingin membingkai pembahasan kita dengan beberapa prinsip yang saya mulai dengan yang pertama, yaitu prinsip kasih. Prinsip love. Prinsip cinta. Kenapa? Kalau kita nggak pernah memahami cinta yang sejati seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, maka mungkin kita akan sulit juga berelasi, ya. Dalam realitanya, Alkitab ternyata berbicara tentang cinta ini, ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10, teman-teman perhatikan ayatnya sebentar ya. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10, saya sudah menuliskan semua ayatnya di screen. Ya, jadi nanti teman-teman bisa perhatikan saja, ya. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan teman-teman, Allah yang telah mengutus anaknya menjadi sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, dalam 2 ayat yang singkat ini, atau nanti kalian bisa membaca keseluruhan 1 Yohanes 4, teman-teman, apa yang menarik untuk kita pahami? Ternyata Alkitab menyatakan secara khusus di ayat 10 ya, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Nah, perhatikan baik-baik. Dengan demikian, pemahaman yang penting untuk kita pahami adalah kasih dimulai dari Allah, bukan dari kita. Nanti kalau teman-teman mempelajari ayat 16 juga mengatakan Allah adalah kasih. Maka kalau kita mau belajar tentang kasih yang sejati, mari belajar dari Allah, bukan dari drama Korea, gitu ya. Kita belajar dari Allah yang adalah kasih adanya. Nah, menarik ketika kita melihat God is love, maka waktu kita mempelajari hal yang menarik begini. Teman-teman nanti bisa coba cari di Alkitab ya. Ini tesis saya kalau pelajari tentang kasih di dalam Alkitab Perjanjian Baru khususnya. Setiap kali atau hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru berbicara tentang kasih Allah, maka itu selalu dikaitkan dengan apa yang Allah lakukan bagi kita. Dengar ya kalimat saya. Setiap kali Alkitab berbicara tentang kasih Allah di Perjanjian Baru khususnya, hampir setiap kali itu dikaitkan dengan sebuah tindakan, yaitu Allah memberikan anaknya. Allah mengaruniakan anaknya. Nah, coba lihat sebentar ya. Saya balik nih ke ayat ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Menarik ya, Alkitab tidak memberikan definisi kasih seperti Wikipedia, Google gitu ya. Dia nggak memberikan definisi kasih, tetapi Alkitab menyatakan bahwa kasih itu terlihat jelas ketika Allah mengutus anaknya. Perhatikan ayat 10. Inilah kasih itu. Lalu apa? Bukannya kasih adalah sebuah perasaan atau sebuah komitmen. Bukan begitu. Inilah kasih itu. Lalu lihat penjelasannya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Lihat. Dan yang telah mengutus anaknya. Jadi perhatikan, hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru berbicara tentang kasih, itu dikaitkan dengan tindakan Allah. Karena itu seringkali kita mendengar love is a verb. Kasih itu sebuah kata kerja. Love is a verb. Khususnya waktu belajar Alkitab, ini dikaitkan dengan tindakan Allah yang memberikan anaknya. Itu juga yang kita pahami dalam ayat terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu apa? Begitu ada kata kasih Allah akan dunia ini, what next? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Nah, jadi teman-teman, ini kesimpulan yang bisa kita ambil khususnya dari ayat 9 dan 10 yang kita baca tadi, bahwa bukti kasih Allah adalah memberikan anaknya. Wah, ini jadi menarik untuk kita pahami ya. Bukti kasih Allah adalah dengan Dia memberikan anaknya bagi kita. Sehingga waktu engkau dan saya memandang apa yang terjadi di kayu salib secara khusus, saya mengutip kalimat pendeta Billy Graham almarhum. Dia mengatakan Allah membuktikan kasih-Nya pada kayu salib ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Aku mencintaimu. Love dikaitkan dengan Allah mengutus anaknya, dan Dia mengutus anaknya untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Karena itu ada kalimat yang menarik dalam bahasa Inggris. Permainan katanya kelihatan karena berbahasa Inggris ya. Coba lihat dari Bapak John Stott. Dia mengatakan, if we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Mau tahu apa itu kasih? Lihat kayu salib. Nah, apa sih yang terlihat dalam kasih Allah di Calvary? Alkitab jelas menyatakan bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. The one and only son. Wah, teman-teman, kalau ngasih anak yang tunggal, itu rasanya gimana itu? Saya pikir Tuhan memakai istilah manusia ya. Istilah anak tunggal begitu ya. Mau menyatakan bahwa that is the dearest to our hearts. Yang sangat dikasihi. Nah, perhatikan apa yang terjadi ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Ayat 9 mengatakan, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10 mengatakan, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman-teman perhatikan, ketika Allah mengasihi kita, maka apa yang menjadi bagian kita? Kita yang dikasihi, kita yang mengalami penebusan, kita yang diberikan anaknya yang tunggal, akhirnya kita boleh hidup oleh Dia. Dan itulah pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman-teman, waktu Allah mengasihimu, Allah mengasihiku, fokusnya ada di siapa? Bukan di Allahnya ya. Maksudnya begini, Allah tidak mengasihi kita supaya Dia dapat sesuatu dari kita. Tidak. Allah mengasihi kita demi kita. That is the true love. Kenapa kita harus lihat salib itu? Karena sebenarnya disitulah nyata betul kasih yang sesungguhnya. Kasih yang boleh memberikan segala-galanya. Bukan untuk diri saya yang mengasihi, tetapi untuk Dia yang saya kasihi. Kenapa ini jadi penting? Karena banyak orang memulai relasi pacaran, tidak mengenal kasih Allah, tidak bertumbuh dalam kasih Allah. Jangan heran, maka di dalam relasi pacaran tanpa kasih, relasi pacaran, relasi pernikahan, bahkan tanpa Tuhan, tanpa kasih, maka yang terjadi bukannya saling memberi, tapi justru saling mengambil, saling merampok. Nah, makanya ada kalimat yang menarik ya. Dia katakan begini, sebenarnya bahasa Indonesia itu paling jelas, paling gamblang, paling gampang menjelaskan kasih. Gimana? Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Kasih itu apa? Kasih ya kasih. Fokusnya bukan buat diri yang ngasih, tapi buat yang saya kasihi. Jadi waktu Allah mengasihi kita, fokusnya adalah supaya kita hidup olehnya, kita didamaikan. Dalam pengalaman ini menolong kita memahami love is giving. Kasih, ya kasih. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking. You know? Ya. Nah, jadi teman-teman, banyak orang berpacaran karena tidak punya pemahaman tentang kasih Allah.
Apa yang terjadi? Ketika pacaran, dia ambil untuk kepentingan dirinya. Dia mau untuk kepentingan dirinya. Akhirnya bukannya saling memberi, tapi saling ngerampok. Nah, ini yang saya pikir bukan itu kasih yang Tuhan mau. Inilah kasih yang kita pelajari. Kalau dunia punya kasih, kasih yang hanya dikaitkan sama perasaan lah, kasih yang sangat egois, kasih yang cuma ngambil, dan itu sangat terbatas. Tapi ketika Alkitab berbicara kasih dan menunjukkan kepada kasih Allah, maka itu berbicara kasih yang memberi dan kasih yang di dalamnya ada komitmen, bukan cuma sekedar perasaan. Allah tidak merampok apapun dari engkau dan saya, tapi bahkan Dia memberikan segalanya, bahkan anaknya yang tunggal bagi kita. That is the true love. Makanya kalau orang pacaran lalu kemudian dia bilang, kalau kau mengasihiku, ayolah tidur sama aku. Itu ngerampok, teman-teman. Itu ngerampok. Baru pacaran bentar, udah grepe-grepe. Aduh, kalau kamu sayang sama aku, ayolah sayang aku gitu. Berarti ayo tidur sama aku. Kalau kamu sayang aku, mana buktinya? Kiss aku dong. Itu kalimat-kalimat yang mau menyatakan that is not the real love. Dunia kenal kasih, yang penting saya dapat sesuatu dari yang saya kasihi. The true love, bahkan saya rela memberikan segalanya bagi mereka yang saya kasihi. Kalau betul engkau mengasihi pasanganmu, buat kalian yang sudah pacaran, maka apa artinya mengasihi? Kamu akan jaga dia kudus sampai altar pernikahan. That is the true love. Bukan ngambil, bukan ngerampok, tapi benar-benar giving. I will take care of you. I will protect you. Dan ini yang seringkali, kalau saya tidak bahas ini, teman-teman, saya rasanya kok kayak mengkhianati kebenaran gitu ya. Maksudnya begini, kadang-kadang kalau kita cuma bahas bagaimana pacaran nggak boleh ini, nggak boleh ini, tapi sebenarnya dasarnya apa? Kenapa kita harus di dalam Tuhan? Kalian bisa bayangkan? Dari sini ya udahlah, kita nggak usah bertanya lagi, boleh nggak pacaran sama nggak seiman. Pertanyaannya kasih yang macam apa yang mau kita bangun? Kalau ini adalah kasih yang memberi, seperti Allah memberi kepada kita, maka waktu kita disuruh belajar kasih, belajar dari Allah. That is the true love. Kadang-kadang kalau kita nonton gitu ya, nonton drama, udah bagus-bagus dramanya, tiba-tiba dia tidur bareng. Aduh, belum married kok tidur bareng. Jadi kadang-kadang jadi sedih ya lihat drama-drama yang bagus, ternyata gampang banget seperti itu. Kenapa? Karena dunia memang mengatakan that is the kind of love. Banyak cerita tentang cinta yang ada di dunia, yang tua dan yang muda, bahkan di usia senja. Tapi kasih apa yang sedang ditawarkan? Nah, karena itu teman-teman, mari kenal kasih Allah. Berarti kamu harus ada dalam Kristus, dan carilah pasangan yang ada dalam Kristus, dan bertumbuhlah dalam kasih itu, karena itu jadi dasar relasi yang paling kokoh. Sehingga jangan cuma asal cari orang yang penting dia Kristen, bukan cuma itu. Kadang-kadang saya harus katakan bukan cuma dia Kristen. Ada banyak Kristen tidak bertumbuh. Ada banyak Kristen yang tidak kenal siapa Yesus. Ada banyak Kristen yang gak mau baca Alkitab. Kamu mau berpacaran sama Kristen yang bagaimana? Kristen yang kenal Tuhan, yang terus mau mengenal siapa Allah yang menyelamatkan hidupnya. Sehingga bukan lagi Kristen yang harus disuruh-suruh, dipaksa baca Alkitab. Tentu kita sedang bertumbuh ya. Kadang-kadang kita malas juga. Tapi akhirnya kadang saya bertanya gini ya. Banyak orang mengkompromikan dasar yang sangat penting ini. Ya abang bisa banyak cerita lah ya. Karena saya beberapa hari ini sangat terganggu dengan beberapa teman yang sharing. Maksudnya terganggunya gini, perasaan saya. Karena mereka sharing kegagalan-kegagalan pernikahan mereka. Kegagalan-kegagalan pacaran mereka. Lalu kemudian dia cerita, pasangan saya gini kak, setelah menikah baru kelihatan aslinya. Dia ternyata malas ke gereja, dia nggak mau ini. Saya nanya, kamu cari pasangan dari mana? Dulu kenal di mana? Dikenalin. Waktu dikenalin, kamu benar-benar kenal dia nggak? Iya kak, dulu dia baik, kerjanya bagus. Ini bukan masalah kerja, spiritualnya kayak apa?
Betul sih ya, kita butuh makan, butuh minum, kita butuh tempat tinggal, jadi cari orang yang mapan, bener sih. Tapi pertanyaan lebih jauh lagi, kerohaniannya kayak apa? Jangan sepelekan kerohanian. Hanya karena dia baik, hanya karena, makanya jangan terlalu buru-buru lah pacaran itu ya. Kenal dulu dengan baik. Dan pacaran pun adalah masa mengenal. Dan di dalam berpacaran kalian benar-benar harus kenal. Berusaha, jangan terlalu cepat ya. Jangan baru kenal hari ini besok married gitu ya, kecepatan. Kalian harus punya pengenalan yang dalam. Yang di dalamnya yang harus kamu pastikan bagaimana kasihnya kepada Allah, kasihnya kepada sesama. Dan bagi saya ini penting. Yang sudah dalam Tuhan berjuang aja bisa gagal, dalam arti kita pun sadar tidak sempurna begitu ya. Apalagi yang benar-benar di luar Tuhan atau tidak pernah mau peduli dengan Tuhan. Pacarku mau kok kak, dia nggak nolak persekutuan. Oke, saya bilang nggak nolak persekutuan. Terus gimana? Iya, tapi dia selalu nganterin aja sih kak. Dia belum mau datang, belum mau ikut. Oh gitu. Dia nganterin sampai mana? Sampai depan. Nanti pulang dia tungguin kak. Tapi waktu persekutuan dia nggak mau masuk. Oh gitu, itu pacarmu. Kamu mau pacaran sama orang seperti itu? Seperti apa nanti anak-anakmu akan dibesarkan? Mau cuma dibesarkan dengan orang tua yang tidak peduli dengan kerohanian? Yang penting saya dalam Tuhan kak. Oke. Kalau kau dalam Tuhan, pasanganmu tidak dalam Tuhan, bukankah itu kesedihan yang mendalam yang harus kamu lalui? Jadi sorry ya, abang agak keras ngomong ini karena jujur aja saya lihat banyak anak-anak Tuhan serius dia dibina dengan baik, tapi ketika pilih pasangan hidup bahkan tidak peduli dengan kerohanian. Yang penting baiklah, apalagi kalau udah deket-deket umurnya udah mulai kepala 3. Yang perempuan kadang-kadang kompromi, ya sudahlah, yang penting baik, yang penting punya kerjaan. Dia ngerokok, ya sudahlah, nggak apa-apa lah, ngerokok aja kok gitu ya. Aduh, dia nggak baca Alkitab, dia nggak punya kerohanian, nggak apa-apa lah. Saya percaya orang bisa berubah dan bertumbuh. Tapi kalau sekarang dia belum berubah, dia belum bertumbuh, sekarang tidak serius dengan kerohanian, apa ada jaminan ke depan dia akan serius dengan kerohanian? Jadi apa konsep idealmu tentang keluarga Kristen? Kiranya engkau bangun dari juga melihat harus mencari pasangan yang seperti apa. Ya. Karena itu, kalau kita udah masuk ke masalah pacaran gitu ya. Nah sayangnya memang sekarang itu cuman kayak tren aja ya. Ya, tapi saya berharap anak-anak persekutuan nggak seperti itu ya. Apa sih pacaran itu? Nah ada tren nih, semua orang pacaran. Malu dong kalau nggak pacaran. Malu kalau jomblo terus. Lumayan lah ada yang temenin kemana-mana. Kalau udah nggak asik ya putus aja, serius banget sih mikirnya. Ada yang bilang, wah kolot amat gaya pacarannya, ketinggalan zaman. Pacaran PA bersama, ya ampun. Pacaran kebaktian gitu ya. Nah ini jadi pergumulan karena memang tekanan dari sekitar itu begitu kuat. Tapi waktu kita bicara pacaran, jadi apa sih pacaran itu? Nah seharusnya pacaran itu ada beberapa definisi nih ya. Ada yang memang punya pemahaman-pemahaman yang beragam. Yang saya pikir juga kita mesti terbuka untuk melihat apa sih yang sebenarnya Tuhan mau buat pacaran kita. Buat kalian yang udah siap pacaran tentunya ya. Misalnya, ada yang bilang pacaran itu punya teman dekat yang tetap. Ya udah kayak TTM, HTS-an begitu ya. Mulai masuk dalam friendzone. Banyak tuh yang kejebak di friendzone. Jadi memang ini juga hati-hati teman-temannya. Jangan membiasakan. Atau mungkin prinsip abang begini. Kalau tidak ada komitmen relasi, jangan membangun kedekatan. Hati-hatilah membangun kedekatan, tapi tidak punya komitmen. Karena itu cenderung menyakiti. Saya bukan berkata pasti, tapi cenderung menyakiti. Seorang teman, dia bilang, saya bukan pacaran bang sama dia. Oh, nggak pacaran kalian. Tapi kok saya lihatnya kalian deket banget. Itulah bang, kami deket banget. Tapi deketnya udah nggak wajar, saya bilang. Itu kamu deketnya udah kayak orang pacaran. Tanya, udah makan belum? Itu pacarmu? Bukan. Hah? Terus kalau bukan, ngapain lu bangun relasi seperti itu? Ya nggak kan, perhatian aja. Tiba-tiba cewek yang dia perhatiin itu, yang dia tanya-tanyain itu, ceweknya juga mungkin cewek kesepian ya. Nggak lama cewek itu jadian. Cowok ini yang patah hati.
Aduh bang, nggak bisa move on nih. Dia baik banget jam segini. Biasanya gue WA dia, nanya lagi apa, udah makan atau belum. Saya bilang, kamu bodoh. Jujur aja kamu bodoh. Kenapa? Dia bukan siapa-siapa. Kalau dia jadian sama orang juga nggak ada komitmen kalian kan. Jadi ketika akhirnya kamu sakit, itu kebodohanmu, saya bilang. Hati-hati, jangan membangun kedekatan tanpa komitmen. Itu cenderung sakit. Ya, hati-hati. Pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi. Tapi nggak perlu mikir jauh sampai pernikahan. Terus, mau ngapain? Sekedar berteman. Kalau berteman ya cari teman aja, nggak usah pacaran kan. Jadi kalau relasi pacaran kita siap masuki, harus jelas tujuannya. Maka yang definisi ketiga nih menarik. Pacaran itu salah satu langkah penting sebelum pernikahan. Hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk menjadi calon istri atau suami. Isinya apa? Ya penjajakan terakhir atau pengenalan ya. Dan itu pun juga kita harus terus berserah kepada Tuhan. Jadi mana yang benar? Saya pikir sih yang ketiga yang lebih tepat ya. Nah, apa sih kalimat atau pembahasan Alkitab tentang pacaran? Nah, menariknya tidak ada ayat-ayat yang secara spesifik di Alkitab tentang pacaran. Ya, karena Alkitab sebenarnya nggak ada pacaran ya. Atau begini, konteks budaya Yahudi di mana Alkitab diberikan, mereka tidak mengenal pacaran. Yang mereka kenal adalah pertunangan yang biasanya didahului dengan perjodohan. Jadi mungkin ini kita jadi kaget juga. Hah, perjodohan, gile, Siti Nurbaya banget ya. Tapi itu konsep di Alkitab pada waktu itu. Karena biasanya, masih ingat ya, Abraham carikan istri buat anaknya Ishak dari kaum keluarganya pada waktu itu. Jadi sebenarnya begini teman-teman ya. Walaupun Alkitab tidak berbicara pacaran, tetapi kalau kalian pelajari tradisinya, saya kasih contoh. Salah satunya adalah Tuhan Yesus punya orang tua, Maria sama Yusuf. Maria sama Yusuf pada waktu itu mereka bertunangan. Nah, waktu itu bertunangan itu dianggap sudah seperti menikah. Makanya itu sakral juga ya. Pertunangan kebiasaannya waktu orang ditunangkan itu karena mereka dijodohkan, lalu ditunangkan, maka mereka dalam 1 tahun itu masih belum boleh berhubungan badan. Itu kebiasaannya. Jadi masing-masing walaupun mereka dekat begitu ya, tapi jadi mereka pulang ke rumah masing-masing, ke rumah orang tuanya masing-masing, walaupun mereka bertemu. Nah, tapi itu dianggap oleh masyarakat sudah dikategorikan tanda kutip seperti pernikahan. Makanya waktu masa itu, tiba-tiba Maria hamil dari Roh Kudus. Yusuf yang kaget kan? Dan Alkitab mencatat Yusuf bahkan berniat menceraikan Maria diam-diam. Karena pertunangan itu sudah seperti pernikahan, maka Yusuf berniat menceraikan Maria. Karena ini orang kedapatan tidak setia dalam masa di mana seharusnya kami menjaga kekudusan. Nah, tapi malaikat nampak dalam mimpi kepada Yusuf, jangan ceraikan Maria, menikahlah dengan dia, anak yang dia kandung adalah dari Roh Kudus. Dan Alkitab mencatat Yusuf dan Maria tidak pernah bersetubuh sampai anak itu lahir. Dalam pengertian ini, kita jadi mengerti, oh pada waktu itu, kenapa ada masa pertunangan? Dalam beberapa literatur dikatakan masa pertunangan itulah menjadi masa pengenalan. Jadi mereka saling kenal gitu ya. Jadi modelnya mereka dijodohkan, habis dijodohkan bertunangan, habis pertunangan baru kemudian pengenalan. Ya. Nah, mirip juga sebenarnya. Kita cuma ganti katanya kalau kita pacaran dulu baru menikah, ya. Sehingga sebenarnya poin utamanya yang harus digarisbawahi. Masa pacaran adalah masa pengenalan. Dan masa pengenalan itu masa yang harusnya disitulah kita makin kenal, makin paham. Dan dalam konteks kita, pacaran masih bisa putus. Pertunangan pun masih bisa putus. Tapi kalau sudah menikah, maka dalam konsep yang kita pahami dari Alkitab dan kekristenan, tidak ada perceraian. Ya, atau perceraian bukan pilihan yang harus kita lakukan atau kita jalani. Makanya dari awal harus jelas pengenalannya. Jadi kalau kita perhatikan, prinsip tentang teman hidup ya di Alkitab ya jelas ya, lawan jenis.
Sebenarnya waktu dulu abang selalu naruhnya pertama seiman ya, tapi kemarin saya ganti. Kalau seiman, tau-tau sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan ya. Makanya sekarang cari pasangan hidup pertama lawan jenis dulu, baru sesama orang percaya ya, baru seiman. Dalam pengertian ini maksudnya kita jadi melihat prinsip yang penting. Lalu perhatikan sesama orang percaya, karena 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 16, terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Nah, penolong yang sepadan. Nah, ini sebenarnya kalau kalian PA baik-baik Kejadian 2 ayat 18, ada yang nanya sama saya, jadi penolong sepadan itu apa, Bang? Apakah kalau dia S1 harus sama S1? Kalau dia mungkin udah S2 harus sama S2. Kalau dia tamatan SMA ya udah jangan cari suami atau istri yang doktor, nanti jomplang. Kadang-kadang kita mengkategorikan kesepadanan seperti itu. Kalau kalian PA baik-baik Kejadian 2 ayat 18, sepadan itu apa? Lawan jenis dan sama-sama manusia. Oh, emang begitu ya, Bang? Baca deh. Ketika Adam disuruh kasih nama hewan-hewan, semua ini namanya ini, Adam sudah kasih nama semua. Lalu kemudian Alkitab mencatat Adam tidak menemukan penolong yang sepadan. Jadi siapa penolong yang sepadan? Ya manusia gitu ya. Itu poin sederhananya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau kita berbicara kesepadanan dalam arti psikologis, saya mau ceweknya lebih pendek dari saya kan laki-laki, saya harus lebih tinggi. Itu sebenarnya pertimbangan praktis. Kita pun menggunakan istilah kesepadanan dalam hal itu sebenarnya hanyalah memberikan kategori baru kepada hal-hal yang mungkin psikologis, status sosial ekonomi. Iyalah bagusnya kalau dia anak orang kaya sama anak orang kaya, supaya sama nyambung gitu latar belakangnya. Jadi Alkitab nggak pernah berbicara kesepadanan dalam prinsip seperti itu, ya. Jadi saya dalam hal seperti itu saya lebih terbuka, ya. Yang penting cari sesama manusia, ya. Jangan menikah sama kucing. Itu terjadi di China, ya. Ada perempuan menikah sama kucingnya. Karena waktu diwawancara, saya baca dulu wawancaranya, dia bilang, saya nggak percaya lagi sama laki-laki. Nggak bisa dipercaya, lebih bisa saya percaya kucing. Married dia sama kucing ya. Serem amat ya, jangan begitu. Selanjutnya, nah prinsip umum pacaran, maka perhatikan, kalau pacaran itu tujuan akhirnya pernikahan, nah, maka kita bangun nih. Pacarannya udah jelas, tujuannya jelas, maka kita bangun di dalam kasih. Kita udah bicara tadi kasih. Kasih itu fokusnya orang lain, bukan diri kita. Makanya perhatikan ya, kasih itu sabar, murah hati. Itu semua kasih itu mengampuni, itu menunjukkan bahwa fokusnya bukan diri kita. Dan dalam kekudusan, kenapa? Karena bayangkan kalau pacaran aja atau pernikahannya, bayangkan kalau pernikahan itu kudus, pacarannya mesti gimana? Ya kudus juga dong. Masa pernikahannya kudus, pacarannya kudis? Nggak klop ya. Maka belajarlah membangun kehidupan yang kudus juga di dalam berpacaran ya. Dan tentunya memuliakan Tuhan. Sebenarnya 1 Korintus 10 ayat 31 kalimatnya menarik ya. Baik engkau makan ataupun engkau minum, lakukanlah semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang mikirnya unik juga ya. Kayaknya receh banget kata anak sekarang. Makan untuk kemuliaan Tuhan, minum untuk kemuliaan Tuhan, terus pacaran? Masa pacaran untuk kemuliaan kepuasan diri? Kalau makan saja yang begitu sederhana, makan yang begitu sehari-hari untuk kemuliaan Tuhan, minum yang sangat daily life, rutin, harus untuk kemuliaan Tuhan, maka harusnya pacaran kita pun adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi kenapa perlu dipikirkan serius ini? Ya perlu pikirin serius karena dampaknya bagi pribadi kita. Dampak apa, Bang? Nah ini bagi saya yang perlu dipertimbangkan selain yang lain-lain. Karena yang lain-lain itu biasanya kalian udah gampang mikirin. Kalau saya married sama dia, wah kayaknya terjamin dia. Lihat aja mobilnya, rumahnya, wah kurang orang tuanya kaya. Tapi mesti berpikir, apa dampak pribadi dalam hal kerohanian? Apakah kamu akan makin bertumbuh? Atau kamu malah makin mundur secara rohani? Dampaknya terhadap persekutuan.
Kamu jadi teladan atau jadi batu sandungan? Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan hal-hal ini. Nah, itu ayat yang 1 Korintus 10 ayat 31. Ini beberapa tips praktis aja. Kalau kalian lihat, mungkin dalam tanya jawab kalian bisa tanya lebih jauh. Ya, bagaimana memilih teman hidup? Sebenarnya ada satu ahli, Adler, menyatakan mengapa orang tertarik atau jatuh cinta. Ya, biasanya tidak ada salah satu yang hanya ini, ya, tapi biasanya semua ini terkait. Pertama, appearance. Ya, penampilan, misalnya kita senang yang cantik, yang tampan, yang rapi, dan lain sebagainya. Jadi, memang apa ya, orang biasa bilang dari mata duluan gitu ya, karena itu yang kita lihat ya. Dan kita kan senang lihat yang manis, yang cantik, yang rapi, ya. Nggak selamanya dalam arti cantik itu kecantikan fisik dalam arti itu ya. Tapi keteraturan, bersih begitu ya, rapi. Makanya saya selalu mendorong gitu ya, teman-teman, tampillah dengan baik. Jaga penampilan lah, kira-kira begitu ya. Nah, terus kemudian yang bisa juga bikin orang tertarik itu similarities. Misalnya kesamaan-kesamaan ya. Sama-sama suka bola misalnya, sama-sama suka musik gitu ya. Terus kemudian complementary, saling melengkapi. Ih, Bang, aku seneng banget loh deket dia. Aku kan suka main gitar, Bang, tapi suaraku biasa. Ih, dia tuh suaranya bagus gitu. Jadi kayak saling melengkapi gitu ya. Compassion, belas kasihan. Kita mungkin lihat belas kasihan dia. Ih, dia waktu itu, Bang, lagi jalan, ada pengemis. Ih, dia berhenti loh, Bang. Bukan ikut ngemis bareng ya, tapi dia datang, dia ngasih sesuatu ke pengemis itu. Iya ya, aku terkesan banget loh sikap dia. Jadi banyak cara loh orang bisa jatuh cinta kan, tertarik. Dan termasuk juga proximity, masalah kedekatan. Misalnya ada cewek cantik banget, Bang, di drama Korea ya, tapi nggak tahu jauh kali dia, Bang, nggak pernah aku ketemu ya. Gimana? Kalau bicara proximity, kadang-kadang makanya ada yang namanya cinta lokasi ya. Yang lagi apa, mungkin teman-teman yang pernah ngalamin KKN kali ya, kuliah kerja nyata ke daerah 2 minggu, sebulan sama orang itu, terus lama-lama deket-deket mulai jatuh cinta. Kadang-kadang nggak bisa dijelaskan itu ya. Kita merasa, dan itu biasanya tercampur ya, proximity ditandai dengan compassion, dia mungkin nolong kamu dan segala macam. Nah, tapi ingat, ketika semua ini terjadi, tetap prinsip-prinsip tadi jangan dilupakan. Apakah dia anak Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan? Jadi, jangan gara-gara ini terus kita bilang, ya sudah, pokoknya yang penting kan appearance-nya baik, banyak kesamaan. Tapi ternyata bedanya kami cuma satu, Bang. Beda kepercayaan, beda Tuhan yang disembah. Ya sudah, ini gugur juga semua. Meskipun kamu sangat dekat, dia kayaknya bagus banget, compassion-nya, kami saling melengkapi banget, Bang. Banyak kesamaan. Appearance-nya cantik, ganteng. Tapi kalau bukan anak Tuhan ya, harusnya gugurlah semua ini, gitu ya. Nah, karena itu bagaimana memilih teman hidup? Aspek-aspek yang perlu ada. Ya, teman-teman begini loh. Sekarang banyak anak remaja atau pemuda, generasi kalian bicaranya hanya satu bagian. Perasaan. Ya, Bang, saya nggak dapat chemistry-nya. Jadi jujur aja buat saya begini ya. Kalau kita bicara teman hidup, sebenarnya bukan hanya chemistry, perasaan itu sebenarnya cuma satu faktor dari banyak faktor yang lain. Makanya kembangkan dalam rangka memilih teman hidup atau mengenal sampai kamu nanti memutuskan gitu ya. Perasaan tentu dipakai, tapi juga pakai akal sehat. Ya, pakai akal sehat dengan jelas gitu. Karena apa? Tuhan kasih kita otak juga untuk berpikir. Nah, memang seringkali waktu perasaan menguasai, otak tuh kayaknya mengecil gitu ya. Jadi nggak dipakai gitu. Jadi nggak punya akal sehat. Jadi contoh, berdasarkan pengenalan terhadap doi gitu ya. Cari penasihat yang memberikan pertimbangan. Jadi kadang-kadang kalau kamu agak bias, kalau lagi jatuh cinta tuh bias banget deh. Lihat saat teduh, kamu pikir itu tentang kamu dan dia. Ih, aduh Bang, firman Tuhan hari ini menguatkan aku ya. Aku sama dia itu. Iya, padahal itu Paulus dan Timotius, deh. Jangan sembarang gitu ya. Kenapa? Tapi karena itu. Kadang-kadang perasaan menguasai, makanya kita butuh pertimbangan orang lain. Perasaan dipakai, akal sehat dipakai, pertimbangkan pro kontranya gitu ya. Komunikasi dengan doi.
Ini kan bukan pilih barang, ini relasi. Maka bangun komunikasi, bukan capcis cus kayaknya ini udah saya maunya dia. Tapi bangun komunikasi. Dan ada penyerahan diri kepada Tuhan. Ikuti prinsip umum firman Tuhan, cari kehendak Tuhan secara lebih spesifik. Jadi ini seperti apalah ya, gambaran-gambaran. Karena saya ngelihatnya suka nggak balance nih. Kadang-kadang perasaannya terlalu kuat gitu. Atau ada juga yang sangat akal sehat sampai kayaknya nggak punya perasaan. Itu salah juga gitu ya. Nah ada juga yang begini. Nah ini abang kasih langsung praktis contoh ya. Ada yang takut banget putus. Karena dia bilang, saya sudah lakukan nomor 4 bang. Saya cari kehendak Tuhan waktu saya berdoa, inilah yang Tuhan tunjukkan. Oh gitu ya. Terus saya bilang, kau udah jalanin pacaran? Udah bang. Terus waktu itu dia datang dengan cerita bahwa pacarnya kasar sama dia. Terus saya bilang, ya udah kalau kasar dan kamu tahu itu kasar, kamu tahu itu tidak tepat, maksudnya begini. Kalau dalam pacaran saja dia berani kasar, hati-hati nanti kalau kau teruskan tanpa dia berubah. Karena saya minta ya, ayo kamu konseling lah, kamu cari konselor yang bisa menolong. Dia bilang, pacarku nggak mau bang ke konselor. Loh, terus gimana? Siapa yang nolongin kamu? Ya itulah bang, kami masih bingung. Saya bilang, kamu cari orang yang bisa nolong kamu. Kalian berdua. Akhirnya dia, soalnya udah makin aneh ya. Pacarnya maki-maki dia. Pernah dia ditendang. Ini perempuan yang cerita sama saya. Jadi pacarnya tuh seperti itu. Lalu kemudian pernah juga... pokoknya pacarnya nggak bener lah ya. Kasar sama dia. Jadi sewaktu kemudian dia datang berkali-kali, saya bilang akhirnya ya udah deh, putuslah. Tahu kalimat dia apa? Loh bang, kok putus? Itu kan yang dia kan jawaban doa saya. Nah ini nih, dia pakai yang keempat. Saya bilang jawaban doamu bukan berarti nggak pakai akal sehat. Itu jawaban doamu waktu itu. Poin saya adalah begini, jangan cuma berpikir bergumul untuk teman hidup itu sebelum pacaran. Begitu sudah pacaran, gumulin terus. Nanti kamu berhenti bergumul kalau sudah menikah. Istilahnya kalau sudah menikah, kamu udah memilih sama dia, maka kamu akan tetap sama dia. Kamu harus berjuang bersama dengan dia. Tapi dalam pacaran masih bisa putus. Saya bilang, kamu udah gak pakai akal sehat nih. Kamu pakai alasan ini kehendak Tuhan. Padahal kamu udah dipukul, ini. Jadi saya bilang, waktu dia tanya, jadi bagaimana bang? Saya bilang, hati-hati, kamu salah pemahaman. Bergumul itu, mengetahui kehendak Tuhan, itu bukan satu kali lalu nggak bergumul lagi. Sepanjang jalanin pacaran, terus bertanya sampai sebelum pernikahan. Kalau sudah pernikahan, maka berarti engkau sudah di dalam anugerah Tuhan memutuskan akan bersama dia seumur hidup. Tapi sebelumnya masih boleh putus. Jangan jadi orang Kristen yang sok, ini kehendak Tuhan, tapi udah jelas kamu nggak pakai akal sehat, kamu udah nggak benar digituin. Jadi ini yang bagi saya kadang-kadang bukan cuma satu aspek, tapi 4 aspek ini perlu sama-sama kita pertimbangkan. Karena itu sebaiknya waktu kalian pacaran ada yang membimbing, cari kakak pembimbing. Cari senior, mentor yang bisa kenal kalian, bisa memberikan pertimbangan akal sehat ketika kamu begitu dikuasai oleh perasaanmu yang sangat dominan. Ya karena begitu, kalau dikuasai perasaan tuh susah sharing sama orang seperti itu ya. Selalu dia nganggap dirinya dan perasaannya yang benar. Ya. Nah, jadi ini beberapa hal yang saya pikir untuk teman-teman. Lalu nanti langkahnya buat kalian yang memang mungkin belum ya, langkah bagaimana memilih teman hidup ya, beberapa tahap sebaiknya dilalui. Menetapkan kriteria. Lalu kemudian kalau sudah yang tadi ya, kita udah bicarain banyak tadi ya, jelas apakah dia anak Tuhan, orang di dalam Tuhan. Mungkin sih ada ya, kita juga pengen kriteria fisiknya begini begitu, tapi sebenarnya jauh lebih penting adalah apakah kita bisa memahami bahwa, karena begini, dalam pengalaman pada akhirnya kriteria-kriteria fisik dan segala macam belum tentu juga kita dapat yang itu. Tapi Tuhan bisa menggerakkan hati kita begitu kuat kepada orang yang mungkin dari sisi karakternya kita suka, atau mungkin kebersamaannya yang kayaknya. Nah, makanya itu semua mesti diuji. Silakan tetapkan kriteria. Doa pribadi. Memang maaf, langkah-langkah ini kok terkesan buat laki banget ya, buat pria.
poinnya karena biasanya pria yang maju duluan. Tapi saya pikir pria wanita bisa. Kalian lakukan, menetapkan kriteria, doa secara pribadi. Lalu kemudian ya ada waktunya. Kita kemudian mengajak berdoa bersama. Di dalam beberapa konteks, saya pikir juga nggak masalah perempuannya yang ngajak berdoa. Ya, memang kita di konteks timur seolah-olah masa perempuan yang ngajak duluan sih. Tapi saya pikir kalau kita cukup dewasa, sama-sama terbuka, bisa juga. Walaupun pria mungkin lebih diharapkan berinisiatif. Nah, doa bersama ini harus jelas ya. Jangan, saya pernah ketemu satu anak, dia bilang, iya bang, kami lagi doa bersama. Saya udah nyatakan sama dia laki-laki. Saya nyatakan sama dia, saya bilang, yuk kita doa sama-sama. Karena dia udah berdoa 6 bulan. Terus saya bilang, oh ya, jadi kapan batas waktu doanya? Terus dia tanya sama saya, hah? Kasih batas waktu ya bang doanya? Ya iyalah dek, masa berdoa terus nggak pernah ada keputusan? Jadi kalau kalian menetapkan doa bersama, belajar berdoa dengan limitasi dalam arti begini ya. Kita juga kan bukan Tuhan ya. Tapi berarti kita pun harus punya batasan gitu. Misalnya kita doa bersama ya 2 minggu, 1 bulan. Saya pikir sih memang tidak ada teori khususnya ya. Tapi yang penting adalah tahu keputusannya. Sehingga misalnya kalau ternyata tidak, ingat ya, dalam realita kekristenan pun, walaupun ini spiritualitas, tetap kan kita harus hargai keputusannya. Kalau dia bilang tidak, walaupun kamu pengen banget sama orang itu, tapi orang itu bilang tidak, maka kamu harus stop. Stop untuk kemudian menata hidupmu lagi, menata perasaanmu, dan move on. Harusnya begitu kan? Move on itu bisa macam-macam ya. Bisa ya belajar untuk tarik diri, tidak lakukan. Ada juga yang move back sebenarnya. Dia mundur dulu, terus maju lagi ke orang yang sama. Jadi ada juga, karena cinta tuh nggak ada teorinya. Ada yang sampai ditolak 3 kali baru diterima gitu ya. Tapi ada yang memang, waktu dia maju itu pun sudah menakutkan buat yang dia serang gitu. Jadi saya pikir ini juga, kita mesti beretika. Ya, teman-teman harus beretika. Jangan maju kalau orang itu sudah jelas sedang berdoa dengan orang lain. Bagi saya, ya cinta juga punya etika. Memang tidak ada aturannya di Alkitab. Tapi kalau kamu tahu dia sedang berdoa sama orang lain, jangan masuk motong tengah gitu. Aduh, udahlah jangan sama dia deh. Sama gua aja. Udah berhentiin doanya sama dia, sama aku aja. Nggak bisa begitu. Saya secara pribadi nggak terlalu setuju. Karena bagi saya tetap harus ada etika. Biarkan orang itu selesai bergumul dulu, makanya harus ada deadline. Kapan kamu doa sama dia? Selesainya kapan? Oke, apa keputusannya? Lanjut atau tidak? Kalau tidak, kita hanya teman. Oke, berarti boleh dong saya mulai lagi terbuka menggumulkan dengan orang yang lain. Nah, jadi kiranya sih ini hal-hal yang saya pikir secara umum saya bagikan buat teman-teman. Nanti sebenarnya di slide masih panjang, tapi mungkin nanti sambil tanya jawab aja kali ya, karena itu akan lebih jelas waktu mungkin kalian bertanya ya. Baik, itu dari saya sejauh ini. Silahkan kalau mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan relasi, saya persilahkan. Saya langsung jawab pertanyaannya Simeon. Oke. Laptop saya di kanan sini ya. Lebih gampang saya baca, maaf saya lihatnya ke kanan. Aku sepertinya saat ini merasa anti banget sama romantisme dalam pacaran. Apalagi setelah membaca buku, artikel, ikut seminar tentang pacaran dan pernikahan. Pertanyaannya sebetulnya sejauh apa romantisme dalam pacaran itu alkitabiah? Mungkin istilahnya yang harus kita pahami ya. Karena kayaknya istilah romantisme itu seolah-olah itu sesuatu terlepas dari kasih yang kita lakukan. Karena romantisme dikaitkan dengan tindakan-tindakan. Wah, dia ngasih bunga, dia tuh suka nyubit, dia suka ngelus kepala. Jadi
kayaknya romantisme itu dikaitkan dengan tindakan-tindakan spesifik yang sebenarnya Alkitab menggunakan istilahnya kasih. Kalau kalian mempelajari kitab Kidung Agung, nah Kidung Agung itu kan tentang suami dan istri begitu ya, pasangan lah ya, lovers. Itu tuh sangat intim. Jadi jangan berpikir kekristenan menolak romantisme dalam arti kedekatan, bagaimana dia memuji begitu ya, indahnya betismu, indahnya apa. Nah, itu bagi saya ya itu dalam kaitan pernikahan lah, itu bagian yang dinikmati bersama. Nah, tentu kita mesti batasin. Kalau begitu bagaimana dalam berpacaran? Romantismenya apa? Nah, saya pikir ini nanti bicara keintiman fisik. Hati-hati di dalam berpacaran, batasi keintiman fisik yang bisa membangkitkan hawa nafsu. Kenapa? Kita sudah jatuh dalam dosa, ingat itu. Kita ditebus, tetapi kita masih mungkin berdosa. Karena itu jaga diri supaya kita tidak memberi diri dalam dosa. Kadang-kadang ada orang dengan kondisi keluarga mungkin yang tidak terbiasa disentuh. Disentuh dikit korslet dia. Nah, bayangkan nih, begitu pacaran, nah dia dari keluarga yang jarang menyentuh, pacarnya tukang nyentuh, dalam arti pegangan tangan, gandeng, peluk-peluk gitu. Nah, saya harus katakan, kita mesti batasin. Kamu yang paling tahu titik lemahmu di mana. Makanya buat beberapa orang yang dia bilang, aduh bang, saya takut nih, gimana? Saya bilang, apa? Yang bikin kamu terangsang apa? Kalau kita ngomong jujur aja, tanganmu diremas-remas terangsang nggak? Iya bang, kalau gitu jangan pegangan tangan. Ekstrim banget ya bang. Ya iya. Karena poinnya jangan membiarkan dirimu menikmati sesuatu yang membangkitkan gairah seksualmu padahal kamu belum menikah. Karena hubungan seksual hanya dinikmati dalam relasi pernikahan. Jadi kalau ada yang nanya sampai ciuman segala macam, saya bilang justru kalau saya melihatnya begini, kalau pegangan tangan aja bikin kamu terangsang, udah. Jangan pegangan. Jadi kita yang paling tahu. Sehingga saya tidak merekomendasi lebih jauh dari itu. Ya. Kenapa? Karena begini loh, Tuhan itu yang ciptakan seks. Jangan pikir Tuhan anti sama seks. Waktu Tuhan ciptakan seks, Tuhan menciptakan semua tuh saraf kenikmatan di sekitar bibir. Anak-anak FK ngerti lah ya, di kuping, di leher, sekitar dada, alat kelamin, itu kan Tuhan yang ciptakan. Nah, bayangkan kalau kita membiasakan diri main-main sama bagian-bagian itu sebelum harusnya kita menikmatinya, itu membangkitkan gairah. Dan ketika orang bernafsu membangkit gairahnya, Alkitab tidak menolak nafsu ya. Kalau kalian mengerti, Alkitab tidak menolak nafsu. Yang Alkitab bilang nggak boleh, hawa nafsu. Kita butuh nafsu seks. Kita butuh nafsu makan. Tapi jangan hawa nafsu. Jadi kamu pakai nafsu itu di luar dari konteksnya. Seks dinikmati dalam hubungan pernikahan. Di luar itu, maka nafsu seks yang diumbar di luar itu namanya hawa nafsu. Oke. Yolanda ITS, dalam masa pengenalan pacaran seringkali ditemukan karakter-karakter yang tidak match dengan kita. Misalnya cara menyikapi satu hal. Sejauh mana kita bisa toleransi atau bahkan kompromi. Hal ini untuk mempertimbangkan ke arah pernikahan. Terima kasih bang. Mungkin prinsipnya dulu. Kita nggak akan pernah ketemu orang yang persis sama dengan kita. Kalau kamu memang cari orang yang persis sama dengan kamu, menikahlah dengan pikiranmu sendiri. Ya. Nah, tapi bagaimana? Kita pasti punya juga, apalah ya, tektokan, kita ngobrol bersama. Makanya begini, apa isi pacaranmu nanti? Buat teman-teman yang udah berpacaran, terbiasalah untuk berbicara, melihat dari perspektif masing-masing. Nah, sebenarnya begini, kalian dikasih pikiran, akal budi sama Tuhan. Kalianlah yang akan mendecide, akan memutuskan, saya siap nggak hidup dengan orang yang cara pandangnya seperti ini. Kenapa? Mungkin ada orang lain, no problem. Aku seneng nih orang cara pandangnya seperti ini. Mungkin waktu kamu cerita tentang pacarmu, aku nggak ngerti dia kenapa begini-begini. Tapi mungkin ada temanmu yang diam-diam dalam hati ngomong, wih, kayaknya cocok tuh pacar lu buat gua gitu ya. Poinnya bagi saya adalah
apa isi pacaranmu, kamu coba kenal lebih jauh, kamu coba ngobrol, coba lihat sudut pandangnya, dan kemudian kalian sama-sama akan membahas nih. Makanya ada titik temu nggak? Kalau beda bagaimana? Boleh nggak kita berbeda? Oh, banyak hal dalam pernikahan juga. Setelah kita menikah, kita baru sadar ini orang beda sama saya gitu. Makin sadar ya. Dan akhirnya kita bisa melihat, tidak selamanya harus seperti yang saya mau. Tidak selamanya harus cara pandang seperti cara pandang saya. Makan bubur ayam itu diaduk atau enggak, itu kan kadang-kadang masalahnya receh banget gitu ya. Tapi itu bisa bikin berantem. Papa mama, suami istri, yang satu mencet odol dari bawah, satu mencet dari tengah. Nah, poin saya adalah, saya pikir gini, kalau punya perbedaan, syukurilah. Berarti memang kamu bukan orang yang sama persis dengan orang itu. Tapi yang kedua, kamu siap nggak dengan perbedaan itu? Jadi saya praktis aja lah. Siap nggak hidup dengan yang berbeda pandangan dengan kamu? Dan pasti selalu ada perbedaan. Jadi kalau ditanya sampai batas mana, saya pikir sejauh yang kita berbeda itu bukan hal prinsip. Karena prinsipnya udah sama kan? Sama-sama dalam Tuhan. Kalau sama-sama dalam Tuhan, bagi saya, ketika beda prinsip, di situ ada pengampunan, ada belas kasihan, ada kasih yang melimpah. Jadi, akhirnya saya tidak takut dengan perbedaan karena saya tahu ada kasih yang melampaui perbedaan itu. Oke? Keisha. Oke. Oh, thank you, Keisha. Saya ingin bertanya mengenai apakah ada tips cara untuk belajar menerima kekurangan pasangan calon pasangan. Mungkin di awal bisa menerima, lama-kelamaan kurang bisa menerima kekurangan itu, jadi membuat rasa mengasihi itu pudar perlahan. Teman-teman, ini relasi ya. Ini relasi manusia yang bagi saya begini. Cobalah jalani dan lihat, dan realistislah. Karena pada akhirnya gini ya, saya balik lagi. Kadang-kadang cara pikir saya praktis gini. Kamu mau nggak hidup sama dia selamanya dengan perbedaan-perbedaan kalian? Kalau cari yang sempurna nggak ada. Ingat ya kalimat saya. Cari yang sempurna nggak ada. Saya selalu ingat kalimat ini. Dalam hal pasangan hidup, lebih baik pasangan hidup yang tidak sempurna, tapi orangnya ada, daripada kamu cari pasangan hidup yang sempurna, tapi orang itu nggak pernah ada. Ya. Nah, ini menolong kita lah untuk menyadari. Kalau begitu, nah, ini balik lagi nih. Kita punya kasih nggak? Ingat ya, kasih itu fokusnya bukan diri saya. Saya tahu dia punya kekurangan. Dan jangan lupa, saya pun pasti punya kekurangan. Saya belajar memahami menerima dia. Dia belajar memahami menerima saya. Tapi kalau ternyata saya tidak siap menerima, pertanyaan lagi, saya lagi egois nggak? Saya cuma mau dimengerti, saya nggak belajar mengerti dia. Nah, nanti kamu yang evaluasi. Nah, tapi kalau kamu bilang, Bang, saya nggak siap hidup sama dia, mas, saya nggak bisa bilang apa-apa. Kalau kasihmu makin pudar, makin nggak bisa ngerasa kayaknya kami nggak pas lah, Bang. Saya cari orang yang juga akhirnya bisa mensupport saya dan begini ya, oke. Saya kadang ya udah putus. Karena kalau kamu bertahan pun, ingat, jangan bertahan dalam relasi hanya karena kasihan. Itu nggak sehat. Ya, mari belajar jujur. Kalau tidak bisa diubah, tidak bisa saling menerima, maka kamu harus bisa ambil keputusan mau lanjut atau berhenti. Ya, saya harap kita realistis dengan relasi. Kiki, menurut Abang, sejauh mana kita terbuka kepada pasangan selama pacaran? Misalnya soal keuangan, masalah keluarga, dan lain-lain. Teman-teman, pacaran yang sehat tujuannya pernikahan. Nah, mungkin ada yang nanya, kalau gitu umur berapa saya pacaran, Bang, ya? Saya makanya tidak terlalu merekomendasi anak SMA pacaran. Karena bagi saya mereka masih terlalu muda. Mungkin lebih baik berkenalan dulu lah. Temenan. Kenapa? Karena logikanya begini. Pacaran itu bagusan lama atau cepat? Kalau tujuannya pernikahan, pacaran itu sebenarnya banyak godaannya. Sudah deket, tapi belum boleh ngapa-ngapain. Padahal ini orang kita suka, kita sayang gitu ya. Nah, sehingga saya biasanya mengatakan jangan terlalu lama pacaran, tapi juga jangan terlalu cepat. Jadi, ada yang waktu saya tanya ya, survei-survei, menurut kalian bagusan pacaran berapa lama?
Oke deh bang, kayaknya 2 tahun, 3 tahun ya. 3 tahun sampai 4 tahun lah. Oke. Saya bilang, kalau kamu pacaran menurut kamu 4 tahun lah, taruh ya. Kamu mau menikah umur berapa? Menikah kira-kira umur 28 bang. Itu baru ngumpul sinamot ya. 28 bang. Kan lulus 23, kerja dulu, kira-kira 28, 5 tahun menikah gitu ya. Saya bilang, oke. Kalau kamu menikah 28, pacaran 4 tahun, sebenarnya kamu mulai pacaran umur 28 kurang 4, 24. Jadi sebenarnya kalau saya mengatakan, ya di masa kuliah udah boleh lah pacarannya. Kalau dia masa SMA, dia umur 16, mau menikah 28, mau pacaran 12 tahun. Kelamaan. Jadi saya nggak terlalu merekomendasi anak SMA pacaran, sahabatan dulu lah. Nah, kenapa saya bahas waktu ini? Maksudnya begini, kalau kamu pacarannya sudah makin jelas menuju pernikahan, saya pikir barulah kamu mulai lebih dalam lagi membuka beberapa perspektif tentang keuanganmu, tentang kehidupan pribadi. Tapi memang dalam masa-masa awal, apalagi masa penjajakan, ya ini nggak ada teorinya, cuman menurut saya ya batasi dulu lah, jangan langsung terbuka semua. Kenapa? Karena saya pikir juga gini, keterbukaan itu harus dibangun. Jadi kita nggak bisa maksa orang terbuka. Dan kamu nggak bisa maksa, saya udah terbuka nih masalah keuanganku. Ada kadang-kadang orang berpikir gitu, saya mau pacar saya terbuka, makanya saya terbuka bang, saya udah cerita semua masa laluku. Saya tanya dia nggak cerita, siapa aja mantannya dia nggak mau cerita. Ya kita nggak bisa maksa. Kalaupun kamu lakukan itu, ya apakah ada kesepakatan kalau kamu cerita dia akan cerita. Jadi poin saya adalah juga hati-hati dengan masa lalu atau masalah pribadi, pelan-pelan bukanya. Takutnya kan kalau kalian misalnya nggak jadi menikah atau tidak pacaran putus, nanti jangan-jangan itu jadi olok-olokan dari dia. Tuh kan, oh itu si cewek boros itu. Nah maksudnya, cobalah dewasa juga dan dalam kehendak Tuhan tahu kapan mulai cerita. Tentu juga jangan besok menikah atau minggu depan menikah baru mulai cerita. Tahu nggak sih sebenarnya saya anak pungut loh. Misalnya, waduh, saya sebenarnya orang tuanya nggak jelas. Waduh, itu mungkin kalau kamu sudah makin jelas akan menuju pernikahan, ada hal-hal yang harus kamu mulai buka. Karena itu mungkin akan mempengaruhi kehidupan keluarga kalian. Oh iya benar ya, kalau mau nanya langsung juga boleh. Saya dari tadi kayak ngomong sendiri gitu ya. Ini satu lagi, Susda ini kalian langsung... Yosi ya? Hai Yosi. Thank you bang. Aku mau nanya, seberapa jauh konteks mendoakan pasangan menjadi tidak sehat bagi kerohanian pribadi? Tentu apa ya, kalau saya lihat nggak tahu nih apakah yang Yosi maksud doa pribadi. Kalau masalah doa pribadi seringkali memang begini, perasaan yang sangat menguasai itu membuat kita nggak sehat karena jadi kayak apa-apa kepikiran dia gitu ya. Jadi poinnya begini, tetap sih menata ya. Kita perlu menata kerohanian kita, hati kita, termasuk juga karena ada kecenderungan hal-hal baik kan bisa jadi berhala, termasuk pasangan. Ketika pasangan jadi segala-galanya bukan Tuhan, nah itu yang saya pikir juga teman-teman coba tata hatimu gitu ya, mulai punya disiplin sebenarnya ya. Dalam kapan bangun, kapan berdoa, kapan baca Alkitab. Maksud saya, kerohanian pribadi tetap harus ditata. Sehingga ada pacar, nggak ada pacar, harusnya saya punya kerohanian pribadi dengan Tuhan. Ada beberapa orang dalam kesedihan mendalam, putus pacar, atau kemudian nggak dapet yang dia pengen gitu ya, ditolak. Langsung nggak mau saat teduh, nggak mau doa. Jadi saya pikir ngeri juga ya. Karena begitu kita nggak diikutin maunya sama Tuhan, atau yang kita pengen Tuhan nggak berikan, loh kok kita malah nggak tutup relasi dengan Tuhan. Makanya terus bangun relasi dengan Tuhan sebagai hal yang jadi pondasi imanmu ya. Novena. Setelah novena, pertanyaan langsung ya, silakan nanti angkat tangan. Melanjutkan pertanyaan Nindita, bagaimana ya Bang tips untuk tidak terjatuh dalam hal memilih pasangan yang cenderung mirip sikap-sikapnya dengan orang tua kita? Karena tidak dipungkiri beberapa orang tua memang ada yang sangat mengecewakan. Terima kasih Bang. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada pacar yang sempurna.
Tapi bukan berarti kita nggak berjuang untuk itu. Makanya masa pacaran jadi penting. Masa pengenalan, masa bertumbuh sama-sama, masa saling mengenal. Dan termasuk begini teman-teman ya. Memang secara psikologis, kalian juga tentunya belajar ya. Ada kecenderungan orang akan melihat pola yang dia dapat dari orang tuanya. Tapi, jadi saya pernah waktu itu ditanya ya. Menurut abang gimana nih? Orang tuanya ini cerai bang. Saya takut menikah sama dia. Kenapa? Jangan-jangan nanti dia pasti punya konsep tentang cerai. Dan waktu itu juga masalahnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasannya verbal. Akhirnya papa mamanya pisah. Nah dia bilang, kayaknya pacar saya punya kecenderungan itu bang. Saya bilang, kalian sudah ditolong. Ada konselor mungkin yang nolong kamu untuk belajar ini ya, memahami gitu dan seterusnya. Jadi saya bilang kamu mesti ditolong gitu dalam pacaran gitu ya. Nah, tapi ada satu kalimat yang bagi saya menarik adalah kalimat ini. Di dalam Tuhan selalu ada hidup yang baru. Jadi jangan juga, kadang-kadang kan teori psikologi itu membebani kita. Kalau bapaknya begitu, pasti anaknya begitu. Nah, di dalam Tuhan, setelah kita kenal Tuhan, maka meskipun bapaknya begitu, anaknya dengan kekuatan pertolongan dari Tuhan bisa tidak begitu. Nah, itu kita mesti punya konsep seperti itu. Nah, kadang-kadang kita gagal. Nah, gagalnya itu yang membuat akhirnya ngerasa, tuh kan, memang bapaknya tuh dulu pukul mamanya, makanya pisah mereka. Nah, kau mau nanti dipukul lagi. Jadi kadang-kadang kita tuh tertekan sama situasi yang mengecewakan sampai lupa bahwa di dalam Kristus ada hidup yang baru, ada pengharapan yang baru, dan tidak ada jaminan atau bukan tidak ada jaminan ya, tidak berarti apa yang terjadi dulu akan terjadi lagi dalam diri kita, ya. Silakan di saya nih Nindita ya. Nindita silakan Dek buka mic-nya. Oh sorry, sebenarnya pertanyaanmu kelewat ya. Saya udah jawab yang novena. Gimana? Bisa ngomong langsung? Ya. Mungkin untuk Nindita bisa open mic untuk bisa menanyakan secara langsung kepada Bang Alex ya. Sepertinya Nindita kesulitan Bang Alex. Aku bantu bacakan gimana Bang? Oke, silakan Dek. Hai. Pertanyaan dari Nindita. Selamat malam Bang, izin bertanya. Benar nggak sih Bang tanggapan tentang kalau kelak kita mencari pasangan itu yang mirip dengan ayah atau ibu kita? Kalau cewek ya berarti kayak pribadi ayah saya, entah itu fisik maupun kelakuannya. Terima kasih Bang. Iya. Ya bisa benar, bisa tidak ya. Karena menurut saya juga, maksudnya gini loh. Tidak semua kita kan punya seperti yang saya jawab di bawah tadi ya. Tidak semua kita punya pengalaman yang indah dengan orang tua kita. Ada yang dengan orang tua nggak ngalamin hal yang indah. Jadi ada yang malah benci. Saya nggak mau cari suami kayak bapakku misalnya ya. Saya nggak mau cari istri yang kayak mamaku. Jadi sebenarnya poinnya adalah kita biasanya punya figur. Figurnya itu memang bisa ketepatan di orang tua. Mungkin kalau orang tuamu baik, tidak disfungsional, familymu baik gitu ya. Sehingga mungkin aku pengen kayak mama, aku pengen kayak papa gitu ya. Tapi paling tidak pola yang sebenarnya mesti digarisbawahi, semua orang punya ekspektasi pasangan ideal itu seperti apa. Ada beberapa yang punya ekspektasi waktu nonton film tertentu, lihat drama gitu ya. Saya pengen deh punya suami model drama Korea yang si ini misalnya. Itu ekspektasi namanya. Ada yang lain? Terima kasih Bang Alex untuk pertanyaannya. Apakah sudah menjawab untuk Nindita? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada
pertanyaan dari Kak Simeon. Mungkin Kak Simeon bisa open mic secara langsung ya. Ya, terima kasih kesempatannya. Aku mau bertanya Bang, terkait ini sih, aku tuh masih suka bingung dengan definisi dari pacaran, apa bedanya dengan pertunangan, kayak simpang siur gitu. Aku sempat ngobrol sama teman-teman, cuma mungkin ini sih pertanyaannya berkaitan juga dengan tadi abang bilang pacaran itu bisa putus. Jadi sebenarnya nggak tahu ya, mungkin orang-orang melihat bahwa pacaran tuh harus kasih kepastian gitu dong. Kalau misalnya pacaran tuh kasih kepastian, gimana caranya untuk ketika di dalam relasi pacaran itu tetap membuka opsi itu, membuka Allah untuk bekerja di dalam relasi itu, membuka opsi itu bagi Allah yang menunjukkan apa yang baik di dalam relasi itu ketika pacaran. Jadi nggak aku harus banget nih sama dia, aku harus banget sama dia segala macam, atau malah sebaliknya, aku kayaknya nggak sama dia tapi udah di dalam komitmen untuk berdoa bersama, berpacaran dan lainnya, kayak gitu sih Bang intinya. Oke, thank you Dek. Saya coba share screen sebentar ya. Sorry. Sorry. Jadi gini, tentunya waktu kita berpacaran, bagi saya yang paling penting itu tujuan. Kepastian itu sebenarnya sesuatu yang kita jalani di dalam relasi itu. Poin saya adalah begini, kalau memang akhirnya tujuan pacaran adalah pernikahan, maka tentunya kita nggak mau putus dong. Jadi poinnya jangan kemudian kita pacaran supaya putus, atau di benak kita terus kita tanamkan, asik, nggak apa-apa kok, kapan aja boleh putus gitu ya. Tapi bagi saya justru cara pandangnya, karena ini untuk pernikahan, maka saya mau serius. Jadi bingkai dulu seperti itu ketimbang membingkai dengan terbuka aja kan, putus juga nggak apa-apa, masih pacaran ini. Nanti jadinya kita ganti-ganti. Dikit nggak pas, putus. Dikit nggak pas, putus. Padahal kan nggak ada orang yang persis sama seperti yang kita mau. Saya selalu ingatkan diri saya dan orang lain gitu ya. Kalau kamu memang pengen semua yang seperti di pikiranmu, menikahlah sama pikiranmu. Itu pas yang paling pas itu ya. Menikah sama pikiranmu sendiri. Tapi kan kadang-kadang gini loh, pernikahan ini, relasi-relasi ini kan akhirnya membentuk kita. Saya bukan orang yang sabaran. Tuhan kasih pasangan yang menolong saya sabar. Jadi perjalanan pernikahan, relasi pacaran itu bukan sesuatu yang tidak ada bentukan Tuhan loh. Harus teman-teman sadari itu. Nah, memang biasanya saya juga menolong teman-teman dalam sebenarnya ini materi buat anak SMA nih ya. Kalau saya suka bilang sama mereka, coba definisikan dulu apa artinya teman, sahabat, pacar, tunangan, pernikahan. Realitanya adalah begini. Apalagi generasi-generasi sekarang ya, baru jalan bareng, udah bilang itu pacarnya gitu ya. Padahal sebenarnya itu masih sahabatan gitu ya. Kalau misalnya teman itu kan biasanya lebih banyak. Kita bisa teman sama siapa aja. Tapi kalau sahabat sudah mulai lebih dekat. Teman bisa lawan jenis, bisa sejenis. Sahabat bisa lawan jenis, bisa sejenis. Kalau teman lebih banyak dari sahabat, sahabat lebih sedikit. Lalu kemudian masuk ke pacar. Pacar itu pertama harus lawan jenis. Bedanya sahabat sama pacar apa? Selain lawan jenisnya. Kan sahabat boleh sejenis. Bedanya sebenarnya yang paling prinsip, ada komitmen. Aku pacarmu, kamu pacarku. Jadi jangan buka cabang lagi sama orang lain. Jadi ada komitmen. Dan komitmen itu kita bingkai dengan pengertian akan menuju pernikahan. Jadi bukan ngeset putusnya, tapi tujuannya jelas. Nah, dalam menjalani tujuan itu, maka karena belum menikah, ada kemungkinan putus. Karena itu bergumullah bersama dalam pacaran. Misalnya punya waktu doa sama, punya waktu ngobrolin
perasaan, ngobrolin kondisi. Jangan cuman hari ini jalan mall ini, besok mall sana. Sehingga bisa jadi 2 tahun ternyata nggak terbangun komunikasi, karakter nggak diasah, pengertiannya nggak makin paham. Nah, nanti menjelang waktu-waktu ke depan, kita mesti bicara yang lebih jauh kalau menuju pernikahan. Nanti orang tua tinggal sama siapa? Kalau kamu anak tunggal, orang tua ikut kamu nggak? Pasanganmu seperti apa? Mau rumah sendiri atau kontrak dulu? Atau tinggal sama orang tua? Nah, itu kan semua harus dibicarakan. Nah, itu waktunya di pacaran tuh. Jangan baru dibicarakan pas merit tuh. Ya. Nah, tunangan bedanya apa dengan pacaran? Kalau tunangan, tetap masih bisa putus sebenarnya. Tapi kan kita udah mendekati pernikahan. Tunangan itu bedanya sama pacaran. Kalau komitmen pacaran di antara kita berdua, tunangan itu sudah mulai diketahui oleh lebih banyak orang. Keluarga. Biasanya kita libatin gereja, tunangannya pakai kebaktian lah gitu ya. Kalau orang Batak dengan martupol. Jadi tunangan itu kan sebenarnya lebih terbuka. Ya. Nah, polanya juga ada yang bilang gitu. Apa bedanya pacaran sama tunangan? Tunangan lebih mahal, Bang. Gitu ya, benar juga ya. Nah, apa bedanya sama pernikahan? Pernikahan lebih mahal lagi. Pernikahan sudah menjadi resmi di hadapan Tuhan dan jemaat dan negara secara hukum. Dan berarti dalam konsep Kristen tidak ada perceraian. Soal ada yang cerai itu beda. Tapi Kristen mengatakan kita tidak membuka opsi buat perceraian. Nah, sehingga bentuknya piramida kebalik nih. Mulai dari pacaran tuh 1 sampai ke bawah. Nah, jadi poinnya adalah waktu kita sedang menjalaninya, teruslah set ke goalnya. Kita mau menikah. Siap nggak dengan dia? Terus kita bergumul. Bergumulnya adalah ngelihat kita siap nggak menerima dia. Kita siap nggak menjalani bagaimana pengampunan, bagaimana kita membangun dia, bagaimana membangun diri kita, menyiapkan masa depan bersama. Jadi cara pandangnya mungkin begitu kali deh, yang lebih pas ya menurutku ya. Gimana? Ada respon? Sudah cukup sih, Bang. Oke. Terima kasih respon. Yo, thank you. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang Alex. Iya. Oke, ini tadi udah ada yang raise hand juga. Sebentar aku lihat. Oh, nggak jadi. Kita lanjut ke pertanyaan dari Amadea Pasca. Mungkin Amadea Pasca bisa open untuk bertanya langsung dengan Bang Alex. Kakak bisa, ya? Oke, sepertinya si dia lagi kesusahan untuk open mic. Iya, Aku apa-apa. bantu bacakan ya. Oke. Oke, pertanyaan dari Dea. Shalom Bang, izin bertanya, menurut Abang bagaimana kalau terjebak hubungan di luar batas pertemanan? Mungkin bisa dibilang KTM, dan sekarang ingin mengakhiri. Tapi di sisi lain takut merusak pertemanan, atau bagaimana ya Bang, kalau saya sebagai cewek yang merasa bisa berteman baik dengan siapa aja termasuk lawan jenis, tapi ternyata disalahartikan. Terima kasih ya Bang. Iya, thank you Dek ya. Sebenarnya ada kontradiksi menurut saya. Waktu kamu membiarkan dirimu melewati batas pertemanan, kamu sudah merusak pertemanan itu. Jadi sebenarnya ini cuman masalah mau melanjutkan persahabatan yang sudah rusak tapi membuat nyaman. Karena jujur aja ya, beberapa orang waktu HTS-an itu masalahnya kenyamanan. Kita ini banyak yang kesepian ya, diperhatiin dikit langsung kayak nikmatin perhatiannya tapi nggak mau komitmennya. Nggak siap pacaran tapi seneng diperhatiin, ada yang tanyain udah makan atau apa. Nah itu tuh bahaya tuh. Pertama karena berarti begini, kita sendiri nggak merasa kepuasan sejati di dalam Tuhan. Lalu kemudian waktu ada yang memberikan itu, walaupun kita tahu secara etika tidak tepat, secara teologis juga nggak benar, tapi kita suka, kita nikmatin gitu.
Sehingga kita bisa jadi mengatakan, ya enggak apa-apa lah. Yang penting kan kita sama-sama nggak saling menyakiti. Padahal nanti ujungnya sakit. Jadi kalau ditanya, kalau saya stop nanti merusak pertemanan, kamu sudah merusak pertemanan sebenarnya dengan membiarkan itu terjadi. Nah memang saya harus katakan begini. Sorry ya, abang agak terus terang buat teman-teman ya. Buat kalian yang merasa terlalu baik, stop jadi terlalu baik. Kamu harus bisa mengatur kebaikanmu supaya tidak disalah mengerti. Saya ketemu seorang pria, ganteng, dan dia itu perhatian sama semua perempuan. Tapi kemudian semua perempuan juga jadi salah ngerti. Lalu dia datang, saya salah apa bang? Saya salah apa? Saya bilang, kamu salah. Tapi kan saya sama semua orang juga begitu. Ya itu salahmu itu. Kenapa? Karena dalam situasi hidup normal, kamu harus bisa memilih dan memilah. Disukai banyak orang, kadang-kadang jadi tujuan hidup kita. Wih, aku pokoknya seneng disukai banyak orang. Tapi ternyata tanpa sadar, apalagi kalau kita udah banyak dapat masukan ya. Orang bilang, kamu tuh terlalu baik. Kamu tuh kayak membiarkan orang lain menikmati kebaikanmu, padahal kamu nggak ada maksud apa-apa. Nah, ketika kamu membiasakan diri seperti itu, kamu sendiri sebenarnya nggak punya kontrol diri untuk membawa, menolong orang gitu ya. Jadi bagi saya begini, sorry ya, mungkin agak kasar ya kalimat-kalimat abang, tapi poin saya begini. Kalau memang tidak mesti balas WA orang itu, ya jangan balas. Tapi saya baik bang sama semua orang, oh jangan dibalas. Karena waktu kamu balas, apalagi kalau mungkin kamu terbiasa ya, misalnya, tapi ini balik lagi, orang mesti kayak kamu mesti terbuka. Mungkin ada yang bilang, kamu nggak boleh kayak begitu ya. Jadi ada orang-orang yang melihat kamu sudah melewati batas. Tapi kalau masih kewajaran, saya pikir oke lah. Tapi balik lagi nih, kita tuh manusia baperan nih. Jadi ketika kebaikan yang tidak ada maksud diberikan, kalau kita sudah tahu itu membebani orang itu, membuat dia jadi baper, kita yang berhenti. Jangan tunggu dia. Aku kan baik, ya itu masalah dia dong. Aku sama semua orang baik. Nggak bisa, itu masalahmu. Masalah kita. Jangan bilang itu masalah dia. Berarti kita yang mesti belajar membatasi diri. Saya harus menyetop beberapa WhatsApp yang sudah melampaui batas. Saya harus menyetop beberapa line yang percakapannya sudah melampaui batas. Kenapa? Karena saya nggak mau cuma terlihat baik, tapi ternyata sudah bikin orang lain baper. Jadi cara pikirnya dibalik kali deh ya. Begitu. Oke. Berarti memang kita untuk batasan-batasannya memang harus dari diri kita sendiri ya Bang. Yang mengetahui ya Bang, sejauh mana pertemanan itu. Apakah untuk dia sudah terjawab pertanyaannya? Semoga sudah ya dia. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan 18.47 Bang. Iya, oke deh. Iya, mohon maaf sekali buat teman-teman yang belum bisa bertanya pada sesi kali ini. Aku percaya pasti bakal masih banyak banget pertanyaan yang teman-teman ingin sampaikan, tapi seperti yang Bang Alex katakan tadi di awal bahwa Bang Alex juga banyak sekali membawa topik ini di dalam Instagram ya Bang. Iya, benar. Atau di podcastnya Bang Alex. Jadi mungkin teman-teman bisa menggali lebih dalam lagi lewat media yang disediakan juga. Mungkin begitu. Terima kasih Bang Alex untuk kesediaannya. Mungkin bisa ditutup dalam doa Bang Alex. Baik, mari teman-teman kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan kami belajar firman-Mu, belajar beberapa wawasan yang penting bagi kami dalam membangun relasi dalam pacaran secara khusus. Hamba berdoa bagi adik-adikku yang sudah masuk dalam masa pacaran, pelihara mereka dalam kasih, dalam kekudusan, dan bagi mereka yang sedang menjalin relasi, Tuhan juga tolong boleh menjadi orang-orang yang membangun relasi dalam kebenaran di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah menciptakan kami, Allah yang punya rencana yang indah bagi diri kami, termasuk di dalam relasi teman hidup. Kami berdoa dalam anugerah-Mu, Tuhan yang kiranya membawa kami berjumpa dengan
orang yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Tolong kami juga peka, terbuka di hadapan Tuhan dan berserah kepadamu. Terima kasih buat kesempatan kami belajar. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yovita. Kepada Yovita, silakan.